Allah, jagalah Allah, maka Allah pasti akan jaga. Ini kan nasihat yang merangkum semua kebaikan. Kita ingin apa saja, ini intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala 'alal kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa yunzilu ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah ma'akithina fihi abadan wa yudhillu alladziina qalu taqabbalallahu lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, sehingga hati kita ini betul-betul mantap istiqomah di bulan Ramadan ini untuk menjalankan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Punang salaminten Ibu 18 mudah-mudahan kita bisa rukun sampai akhir dan puasa kita diterima oleh Allah SWT. Idul Fitri pinten Allah sama ini pun pinten dia mesti sakit ketetapan iman Islam, sehingga hati kita ini mantap istiqomah. Kalau saya ngaku orang beriman, otomatis akan menjalankan ibadah puasa. Kemudian ada cerita lucu, pas hari pagi puasa mungkin dapat puasa pas pagi itu nonton Sabtu terus Sabtu Minggu saya habis zuhur izin jemput istri pasar Medan, lewat Garjo, di depan kelurahan Garjo ada kita sing ditutup terpal, pas lewat mriku delala enten kiai yang saya kenal, dia juga kenal, juga orang wong mriki. Saya bilang betul ya, luas loh ya, bukan kemana-mana. Metu ka warung gowo es sak resek. Bingung ipat berpak ya. Langsung waiting. Dan itu begini, sing cerita. Mas, delengi petok cikai, mau lagi apa? Kalau ini cerita isin, nggak sedih. Aku ini metu ka warung gua peratas sak resek iki berpak atrik. Aku isine pol. Sing nyauri ki kakak isin ki ora di Pak Arif yo, isin di Gusti Allah. Ganti nasi goreng ini dhewe jelas lucunya ngoten. Jadi dhewe bisa ngelarke isin ki ora di Pak Arif, nek dhewe ki ora kosong. Soalnya sama-sama kerja di pabrik, kerja di Batu Juragane. Pak Arif sapa kok? Pak Arif perangkat, oh Pak Arif KDI, dia kenal saya. Jadi orang ngomong sini ngeloke kok ojo isin kali Pak Arif, nek isine di Gusti Allah, nek dhewe ora kosong. Jadi itu kayak yang game YouTube dia, Pak polisi ini sidak warung game lebu, ngerti poso-poso kok buka warung game, kok warung ini ditutup terpal, dan ada uang. Nah, baru ditutup, lah ini kita ada uang. Aku
siji. Berarti imannya dia yang beriman kurang apa ya, kurang mantap. Ini yang kemarin terjadi secara mantap. Kemudian sebelum kita mulai bahwa malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan satu buah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Muhammad bin Muhammad itu bapaknya sinten? Abdullah. Yang tersekan Abdullah, yang tersekan Abdillah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini bernama Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi sama-sama keturunan cucu dari Abdul Muthalib. Walaupun urutan nasabnya seperti kakak adik karena bapaknya itu saudara kandung, tapi umurnya itu terpaut jauh. Ketika Rasulullah itu meninggal dunia umur 63 tahun, Abdullah bin Abbas ini baru berumur 15 tahun. Jadi umurnya terpaut jauh walaupun termasuk sepupu. Kemudian Abdullah bin Abbas ini bebas setiap hari main ke rumah Rasulullah. Gak dino jur lebu metu. Terus keluar dengan sampean dengan dulure sampai rumah tugas berdus. Nah apa enggak peke itu bahasa Indonesia no? Lalu beda, lalu isin peke sukan. Apa enggak suka dengan istri Nabi? Karena istri Nabi yang bernama Maimunah ini adalah adik dari ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi hubungan mereka itu timbal balik dari pihak bapaknya ini sepupu karena bapaknya saudara kandung, dari segi atau pihak ibunya ini bibinya karena Maimunah ini adalah adiknya ibunya Abdullah bin Abbas. Dari 7 sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis, salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu taqwa, dalamkan ilmu agamanya dan pahamkan dia dengan pemahaman Quran yang benar. Hadis ini ada di kitab Sunan Tirmidzi. Hadis yang paling tinggi itu Sahih Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Nasa'i, kemudian Sunan Ibnu Majah. Sunan itu artinya sunnah-sunnah. Jadi kalau satu itu sunnah, kalau dua itu sunnah tani, kalau tiga atau banyak itu sunnah. Jadi kitab-kitab yang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Tirmidzi itu disebut dengan Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi dengan tidak ada hubungannya dengan Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Kudus, tidak ada hubungannya walaupun sama-sama sunan. Kalau Sunan Tirmidzi itu yang diriwayatkan dikumpulkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau Sunan Kalijogo, Imam Sunan Wali itu sejarahnya dulu kalau orang Jawa ketemu dengan Wali Songo itu seperti orang yang nyembah, jadi hormat karena tidak sunan tangan seperti ini disebut dengan sunan.
kali. Kemudian kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, wahai anak kecil. Ini menunjukkan bahwa anak kecil pun perlu dididik dengan ilmu yang baik, dengan agama yang baik. Kadang ada yang mengatakan, "Alah, cilik yo bentuk baik." So, yang bergejala yo nggak bisa. Justru karena dia masih kecil, pikirannya belum penuh, daya pikirnya, daya ingatnya masih kuat, saat itulah perlu dididik dengan pendidikan yang baik. Anak kecil itu gak mikir kerjaan, gak mikir aku ngomong gak mikir apa itu suami istriku, keluarga aku kita hidup pakai enggak. Makanya pikirannya masih masih kosong, makanya perlu dididik dengan ilmu pendidikan yang baik. Dibandingkan anak-anak kecil yang sekolah di madrasah ini, hadis 10, 20 hafal, kita waktu ini dari dulu boleh working nama takul dunia tambah sisi selalu. Karena apa? Pikiran kita sudah nggak bisa mikir nilai-nilai hadis apa-apa. Terus kebal arah nilai apalagi Allah bayar listrik rakyat gitu. Pas pikir itu, jadi makanya nggak bisa mikir. Justru masih anak kecil itu perlu dididik dengan ilmu pemahaman yang baik. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah itu bisa ceramah pada anak kecil, nggak pada orang dewasa. Anak kecil pun dia bisa ceramahi dan ilmunya masuk. Tarif bisa ceramah pada anak kecil, isoy ulang nyanyi. Anak-anak ulang nyanyi bisa, ibu-ibu ulang nyanyi, ya bisa. Sehingga tahu itu bapak-bapak ulang nyanyi, kita harus tahu. Gitu, anak-anak pengajian di sini Aisyah kur, ibu-ibu juga kur, bapak-bapak itu belum pernah coba tak ulangi nyanyi, surya belum pernah. Kapan-kapan kita perlu itu. Saya sering dari orang. Apa pesannya Rasulullah pada Abdullah bin Abbas? Ikhfadillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah pasti jaga. Rasulullah pada waktu itu enggak pesan pada Abdullah, kowe sinau sing sregep yang bergaya sing pun. Tapi pesan Rasulullah, jagalah Allah, maka Allah pasti akan jaga. Inilah nasihat yang merangkum semua kebaikan. Kita ingin apa saja, ini intinya. Jaga perasaan Allah, maka Allah akan jaga perasaan kita. Jaga kedekatan kita dengan Allah, Allah akan jaga kedekatan dengan kita. Jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Jaga panggilan Allah, Allah tidak akan menjaga panggilan kita. Inilah kunci apa itu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Inilah kunci sukses dalam semua masalah kita. Inilah kunci pertolongan dalam semua kesusahan kita. Ikhfadillah yahfazka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Dan ada ceritanya kita ini dikecewakan oleh pernah belum? Kita ini dikecewakan Allah sudah pernah belum? Ada ceritanya. Padahal kita sudah bisa. Kalau sama manusia atau teman mungkin pernah tanya, apalagi yang masih muda-muda yang punya apa itu ciri-ciri calon istri, kita sudah berkorban semuanya, tapi nyatanya dia hanya mendampingkan konco, kan sakit kita sudah kegeeran misalnya, sudah berkorban banyak, pokok dituruti uang rokok ini rokok ini, tapi setelah ditembung dia di hubungan kita bagaimana ini kita teruskan enggak serius maksudnya dalam kita jalin suami istri ada yang macam bayi ada kakak bayi apa orang itu ada setiap apa
Maksudnya kalau kita ini berbuat baik sama Allah, Allah pasti akan berbuat baik sama kita. Tidak mungkin sebaliknya. Tidak ada cerita Allah itu mengecewakan hamba, tidak. Nah, rugi udah sholat, rugi udah puasa, rugi udah jujur, nyatanya orang hasilnya ini ibadah. Satu-satunya berbuat baik yang nggak mungkin dibalas dengan keburukan, cuma berbuat baik dalam hal mendekat pada Allah. Ingat, satu-satunya berbuat kebaikan yang nggak mungkin dibalas dengan keburukan itu berbuat baik dalam hal mendekat pada Allah. Kalau kita berbuat baik pada tonggo, pada teman, pada orang lain, bisa saja kita dapat dibalas dengan yang buruk. Orang buat teman, ambil sampai apa di tonggo, ambil orang lain, ambil teman, ternyata kadang kok dibalas yang nggak baik. Itu mungkin Pak. Kalau sama manusia itu bisa banget, bukan karena dia jahat, tapi karena dia memang manusia yang punya kekurangan, punya kelemahan, punya keterbatasan. Sedangkan kalau ke Allah tidak bakal. Yang ada kita berbuat Allah, berbuat baik Allah satu kali, Allah akan balas kita minimal 10 kali. Dalam hadis Bukhari 670, kita mendekat ke Allah dengan cara berjalan, Allah akan mendekat kita dengan cara berlari. Kita mendekat Allah sejengkal, Allah dengan mendekat sehasta. Kita sehasta, Allah mendekat kepada kita sehasta. Itu yang terjadi. Ibaratnya kalau boleh saya gambarkan, ibaratnya kalau kita ngephone itu telepon Allah sekali, Allah akan telepon kita 10 kali. Tidak ada cerita, kita ini ngejamri Allah, kita WA Allah, WA Allah sudah terkirim, ini cuma dipantengin kau, didiemin kau, sudah terkirim, sudah centang 2, ini masih abu-abu, nggak pernah. Kalau jenengan dengan ke saya mungkin kayak gini, Mas hari ini di WA buka lagi sih. Tapi kalau jangan WA ke Allah, nggak mungkin cuma cetak 2 tok, terus dipantengin nanti sih bahas sesok kan. Sebel nggak kalau kayak gitu, kalau sama orang, apalagi apa? 6 tahun ada wanita yang hijir yang akan dijadikan istri di WA kok cetak nomor tok. Padahal konten lucu, konten orang kuasa-kuasa berarti dari lagi WA di kopi. Nah, lebih lah malah es offline aduh, nanti sebenarnya di WhatsApp semuanya repot. Kalau kayak pengalaman, enggak pengalaman. Soalnya pada zaman saya dulu ada WA. Jadi pengalaman yang bukan kayak gini. Kalau sama orang itu bisa banget, tapi kalau sama Allah enggak gitu. Yang ada sebaliknya, kita ini berbuat yang mengecewakan Allah, tapi Allah tetap berbuat baik sama kita. Tetap saja mendekat pada kita, tetap saja Allah itu tiap malam manggil kita. Bayangin, tiap malam Allah itu miskol kita, tapi kita tolak, tapi kita reject. Allah yang miskol kita. Kita nggak pernah miskol karena kalau kita telepon Allah pasti diangkat, jadi nggak pernah miskol. Tapi Allah miskol kita dan selalu kita reject. Ada sih kalau ibu apa yang jadikan pasar orang jam 3, jam 2 gitu. Muni genggam tangi, mati dong, reject. Allah nggak pernah kayak gitu. Justru tiap kali kita WA Allah itu langsung terkirim, langsung dibaca dan langsung dibalas. Kita salah ibadi anikori. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku ini sangat dekat. Allah itu dekat. Allah nggak mengatakan jauh. Arti dekat ini tidak ada istilahnya, sinyalnya lagi don't ada.
Gak ada cerita lagi, oh tidak ada. Impor cetak cetak tidak ada. Gak ada cerita Allah lagi sibuk. Kemudian ketika kita telepon, namun yang ada yang dalam Quran ya, gak ada. Kita punya Allah gak pernah reject. Ditambah lagi, Pak ini kori uji mudahwa. Aku pasti akan menjawab jabri-jabrian Allah. Aku akan pasti jabri-jabrian hamba-hamba. Aku akan juga angkat telepon hamba-hamba aku jika mereka bertelepon. Ujibu dalam bahasa sosial media, aku akan jawab WA-nya hamba. Ujibu dalam bahasa telepon, aku akan angkat teleponnya hamba. Mustahil Allah nggak angkat telepon kita. Kenapa ya? Allah kok nggak angkat telepon? Kayaknya Allah sibuk. Allah malah sibuk. Allah itu memang sibuk. Mulai yaumin dua bisa. Ar-Rahman 29. Allah itu memang sibuk, tapi nggak pernah kewalahan. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak tidur, tidak mengantuk, walaupun dia sibuk. Yang terjadi justru Allah telepon kita, Allah manggil kita, tapi kita yang reject, kita yang menolak. Dan hebatnya Allah tidak pernah bosan, Allah tidak pernah nutup. Malah saat telepon dia dicek dulu, ditolak dulu. Sehari Allah telepon kita 5 kali, dan sehari itulah 5 kali kita dicek panggilan. Apakah Allah bosan? Tidak. Apakah Allah nutup? Tidak. Besok dipanggil lagi, lusa dipanggil lagi, dan bukan cuma reject. Kadang kita reject itu masih gerutu. Wah, ada kalau bahasa telepon kita sama manusia, Pak Yusuf telepon saya tak pateni. Pak Yusuf telepon lagi, mau apa lagi? Bener mana ya? Aku mata, lah dengan anda, jadi ngerutu. Padahal dia orang tua, ngerutu. Jadi intinya hanya reject saja. Apakah kemudian Allah ini kemudian putus asa? Tidak. Beda kalau sama manusia. Dengan sama saya lewat, buat jalan kaki, buat naik motor. Dengan lurui, hari pulang naik motor, muasi orang naik motor. Kira-kira berapa? Pak Agus Tolong punya kan? Tidak mono, bisa lurui. Tapi Allah enggak. Enggak cukup 5 kali Allah telepon kita, manggil kita. Malamnya di sepertiga malam Allah masih manggil kita. Dalam sebuah hadis, di sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia, kemudian bertanya pada hamba, hal minta, apakah ada di antara hambaku yang bertobat hingga aku terima tobat? Hal min istighfir, apakah ada di antara hamba-hambaku yang minta ampun sehingga aku ampuni dosa-dosa? Hal min dihajat, apakah ada di antara hamba-hambaku yang punya persoalan sehingga aku tolong dia dari masalah ini? Allah manggil kita, Allah menjadi kita yang mau. Apakah kita ngangkat atau buka jalan Allah? Kita tidur. Allah jabri kita tidur. Pas kita bangun, Allah telepon kita reject. Dan itu terjadi bukan sekali 2 kali, bukan sehari 2 hari, bahkan bertahun-tahun kayak. Sejak dari kita balik umur 12 tahun hingga umur kita sekian tahun, sekian puluh tahun, ternyata kita terus reject dan tidak menjalankan panggilan itu. Tapi Allah tetap panggil kita, ya ibad, wahai hamba. Telepon lagi, dipanggil lagi, nggak pernah berhenti. Sampai akhirnya setelah belasan tahun, puluhan tahun, kita ngerejek panggilan Allah, kita menolak panggilan Allah. Belalah sekali-kalinya kita angkat, Allah itu kayak senang banget dengan kita. Jadi kita akan itu dari hayya 'alas shalah, kita wudhu.
ke masjid. Begitu datang ke masjid seolah-olah saya gambarkan agar bisa dipahami. Seolah-olah Allah itu menyambut kita di pintu masuk. Saking sayangnya Allah dengan kedatangan kita. Saking senangnya karena teleponnya Allah yang bertahun-tahun kalau telepon nggak diangkat, kita akan. Sampai Allah ini cerita pada yang lain. Kalau bahasa kita, telepon diangkat dulu. Padahal Allah juga butuh kita. Kalau kita butuh seseorang, terus kita kayak gitu, mungkin wajar. Telepon kita diangkat loh, WA gue dibalas sama dia. Karena apa? Kita cerita kepada orang lain karena kita merasa bahwa kita perlu sama orang lain. Mungkin dia pejabat, mungkin dia orang penting, mungkin dia tokoh, sehingga ketika kita WA, aku dibalas loh, kira kayak gini. Saking senangnya, tapi aku nggak butuh kita, sama sekali nggak butuh. Seandainya seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini berkumpul, kemudian melakukan ketaatan kepada Allah, tidak menambah kebesaran Allah. Walaupun setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan ke laut. Dom itu cilik. Celupin banyu diangkat sing kita sepinter. Enggak ngaruh sama sekali. Artinya ketaatan kita ini enggak ngaruh sama Allah. Kayak kita nyes dulu, naruh barang dalam laut, enggak ngaruh. Utawi naruh gula dalam laut, jangan tambah ganti. Enggak ngaruh sama sekali. Jadi Allah itu enggak butuh kita. Atau sebaliknya, semua manusia dan jin ini berkumpul terus letak bikin dosa di hadapan Allah, juga tidak akan mengurangi kebesaran walaupun sebesar air yang turun dari jarum yang dicelupkan dalam laut, tidak mengurangi sama sekali. Allah itu dunia Allah itu tidak butuh pada hambanya, kita yang butuh pada Allah. Tapi kenapa ekspresi Allah itu kayak butuh kan? Disitulah karakternya. Saking Allah penyayang sama kita. Ekspresinya seolah-olah Allah itu butuh kita, padahal Allah tidak butuh. Sampai Nabi ini menggambarkan ekspresi Allah itu dan sangat senang pada itu kalau hambanya bertobat dari sekian lama, sekian tahun dipanggil-panggil Allah nggak pernah angkat, terus dia sadar. Ekspresinya Allah itu digambarkan oleh Nabi seperti seorang laki-laki yang sedang musafir, dia naik unta, kemudian berjalan di gurun pasir dengan kertas gitu, paling kertas gitu gambar, foto TV dan gurun pasir yang kemudian saat istirahat, laki-laki ini saat istirahat ketika bangun untanya hilang, lunglong. Padahal semua bekal ada di punggung unta, minuman, makanan, baju, angkat, macam-macam, semua dibawa pergi oleh unta. Dia pergi, dia cari unta itu kemana-mana, nggak ketemu. Sampai akhirnya dia kelelahan, kemudian kecapean, terus antara ketiduran dan pingsan. Karena saking lelah, saking sore. Nah, ketika bangun, ternyata untanya sudah ada di sampingnya dengan bekal yang tidak berkurang sama sekali. Saking senengnya, kemudian dia berteriak, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hamba, akulah Tuhanmu. Saking kualik sehingga ngomongnya kualik, saking senengnya. Kudune ya Allah, engkaulah Tuhanku, aku hambamu, tapi kualik. Engkaulah hambamu, aku Tuhan. Nah, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih senang dari hambanya kayak gini, saking senengnya. Kehilangan unta, semua bekal ada di situ. Boleh ingin mengarahkan bekal, ini akhirnya untanya balik sendiri dengan bekal yang berkurang sama sekali. Jadi ekspresi Allah digambarkan Nabi saking senangnya karena hambanya sudah lama sekali pergi. Ada
akhirnya datang lagi kepada Allah. Ini karena Allah sayang dengan kita. Itu yang terjadi. Kita ini sering reject panggilan Allah. Kita ini sering lewat WA atau jatuh dari Allah. Yang lain kita baca, yang punya Allah enggak. Buku yang lain, kata komik, kata cerpen, kata sosial media yang diupload kita baca semuanya. Postingan-postingan WA, status-status orang lain kita baca semuanya. Tapi Quran enggak pernah kata. Dulu kata di enggak. Bahkan kalau kita sholat, ayatnya gitu, langganan, kuih-kuih, kuliah kafir, Allah. Apakah Allah marah? Ya. Allah justru menunggu kita sampai kita datang. Yang terjadi adalah Allah nggak pernah reject panggilan kita, tapi kita yang reject panggilan Allah. Ya Allah sholat, kita sibuk kerja. Hayya 'alal falah, kita sibuk main. As-sholatu khairun minan naum, kita sibuk ada kemul. Apakah besok nggak usah ada lagi ya? Nggak cukup, nggak bakal dengar juga. Ya, dan terus saja berkumandang. Ternyata yang dosa, yang untung itu bukan Allah, tapi muadzin. Gak tenang ini, harus kok. Yang sing adan dheweke, sing komat dheweke, sing imam dheweke, makmum dheweke. Ini biasanya sok luhur apa? Luhur itu karena apa itu? Udah kerja cukup karena sing kerja turun. Yang paling banyak itu yang maghrib. Kalau maghrib di semua masjid, semua musola banyak orang tua, dari muda tua, non anak muda, nasi itu banyak. Misal sungguh yang paling sepi itu biasanya luhur sama subuh. Asar mending kerja subuh sih asar ini. Tapi itulah kenyataannya. Ikhfadillah yang pasukan. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjaga. Enggak mungkin tidak dijaga. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menjaga Allah supaya Allah menjaga kita? Apa bentuk kita menjaga Allah dan seperti apa nanti bentuk Allah menjaga kita? Jadi kalau kita belum menjaga Allah, ini bukan Allah nggak jaga, ya. Kita yang disebut optimal jaga Allah. Allah kan khairul hafidh. Allah itu kan sebaik-baik penjaga. Masa kita yang suruh jaga Allah? Yang dijaga itu apanya? Nah, kita ini biasanya apa? Bantu setengah jam buat telas, kan itu setengah jam. Kita mungkin pakai 1 jam, ini mati. Allah itu kan khairul hafidh. Allah itu sebaik-baik penjaga. Masa kita disuruh jaga Allah? Yang dijaga itu apanya? Yang dijaga itu jaga hukum-hukum Allah. Kalau kata Allah haram, jaga, jangan sampai langgar. Kalau kata Allah wajib, jaga, jangan sampai tinggalkan. Kata Allah makruh, jaga, kalau bisa jangan hilangkan. Kalau kata Allah sunnah, jaga, kalau bisa senatnya sapi. Perintahnya kuat, wajib. Perintahnya nggak kuat, sunnah. Larangannya kuat, apa? Haram. Larangannya nggak kuat, nggak disuruh, nggak dilarang. Semua hukum-hukum Allah ini kita jaga. Fadilah dan pas. Jaga hal-hal besar. Ya Rasulullah adalah batasan Allah. Latak tadi, jangan lampaui batasan. Allah nggak suka orang yang melampaui batasan. Inna sholata kan halal. Ini yang kita ngomong.
Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktu. Jaga waktu sholat. Gak ada alasan karena lagi perjalanan jauh lantas gak sholat. Masalah jamaah itu adalah masalah fikih, bukan membuat kita bebas terus gak sholat. Gak ada alasan lagi sakit terus gak sholat. Masalah sakit sholat dengan duduk, dengan berbaring, ini adalah fikih, bukan membuat kita bebas bukan lantas gak sholat. Ingat, yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu amalihi sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah amalnya itu ikut baik. Kok bisa begitu? Karena sholat yang benar berarti dia tertolong. Sholat itu mencegah pada perbuatan kejian. Otomatis kalau sholatnya baik, dia akan meninggalkan perbuatan yang keji, yang munkar. Kalau sholatnya baik, kadang ada orang yang sholat supaya yang baik, sholatnya belum baik. Kalau sholatnya rusak, amal yang baik itu jaga sholatmu, jaga jamaahmu, jaga puasamu, Allah akan jaga rezekimu, Allah akan jaga hatimu, Allah akan jaga pikiranmu. Saya sudah sholat, Pak. Sudah sholat, sudah puasa, sudah sholawat, sudah zikir. Kenapa Allah belum menjamin rezeki saya? Berarti belum cukup salah. Jangan salahkan kita yang belum cukup jaga hukum-hukum Allah. Ada halal, ada haram. Tapi ingat, ada yang subhat. Subhat apa? Abu-abu. Abu-abu itu didelok ya kayak ireng, ya kayak putih. Inal halal bayyinun. Yang halal itu jelas putih sekali. Wa haram bayyinun. Yang haram itu jelas hitam. Tapi ada yang abu-abu, yang subhat. Barang siapa bisa menjaga dari subhat tadi, yang samar-samar tadi, maka yang telah dilakukan agama dan kehormatan. Sekarang ini banyak orang yang itu prinsipnya tepat, isinya mantap, tapi salah. Pak arti gampang memang. Sing arah wae angel Pak Ustaz, sing salah. Istilahnya yang diri tidak pasti katanya dari setan. Enggak betul. Yang pertama, jaga hukum-hukum. Kemudian yang kedua, tetap husnudzon. Husnudzon itu apa? Prasangka baik pada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah. Dalam hadis kursi, ana inda dhonni abdi. Aku itu sesuai dengan prasangka Allah. Kalau dia ingat aku ingat dia. Kalau dia sebut aku akan sebut dia. Dan lebih banyak lagi. Kalau kita sebut Allah misalnya, Alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, misalnya, maka Allah akan sebut kita ini lebih banyak lagi. Bahkan di depan pengikutnya. Kalau dalam bahasa sosial media, di depan followernya, jadi kan mungkin buat follower itu apa? Karena mungkin follower itu, pengikut juga follower. Allah akan sebut di depan follower. Siapa follower Allah? Para malaikat. Para malaikat yang terus mengitari atau mentawafi arsy. Allah akan sebut di antara malaikat, wahai malaikat catat bahwa aku suka, bahwa aku senang, bahwa aku cinta dengan fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Dan malaikat ini itu apa tadi? Kok Allah kok senang dengan fulan apa? Oh sebetulnya fulan ini suka menyebut-nyebut nama Allah, suka berpikir pada Allah. Kemudian dia berkata pada penduduk langit dan bumi, sesungguhnya Allah itu cinta, senang,
suka dengan fulan bin fulan, dan kami pun mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga penduduk semua makhluk Allah ini mendoakan dia dalam setiap keadaan. Kita didoakan orang tua itu sudah luar biasa. Didoakan kiai, ustaz, didoakan Pak Haji, dari Pak Haji, Pak Haji, dan bagus. Ini yang mendoakan kita seluruh makhluk, termasuk ikan yang ada di laut. Kita pikir, susah sudah berpikir ikan gawanya apa ya? Nah, akuarium tak gelap ini ya orang mobil orang lambene gini-gini orang awal bengi, orang iso sore, kok aya orang jadi bahasa pertanyaan saya berapa? Ikan itu juga ikut mendoakan kita. Kita pikir ikan cuma berenang, enggak. Ikan itu selain berenang, kerjaannya juga bertasbih pada Allah. Cuma tasbih mereka enggak kayak kita. Kalau kita tasbihnya subhanallah, sholatnya untuk sujud, ikan itu juga sholat, juga bertasbih, cuma kita enggak tahu bagaimana caranya. Setiap hari, wajar yang baca, yang bawa Quran terjemahan atau yang bawa HP, kalau saya nggak hafal ayatnya, surat An-Nur 41. HP ada terjemahan. Kurang lebih artinya adalah tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayap, burung pun juga bertasbih. Masing-masing telah mengetahui cara sembahnya dan tasbihnya, dan Allah mengetahui apa yang mereka. Kalau di situ di surat Al-Isra ayat 40. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan ada suatu pun mulai bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian, kita ini tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah namanya telah dimana Al-Isra 44 atau An-Nur 41. Malah ikan itu, kalau ibaratnya ikan itu sedang sholat, ikan itu tidak pernah masbuk. Nah, kita ini sering masbuk. Kalau di tempat saya Darussalam itu jarak antara Anda dan rumah cepat 6 menit. Ada saya dulu, maka Anda sampai sholat. Setelah ini mriki jaraknya lumayan 10 menit. Ini perlu nggih? Kadang ini. Mergane apa? Mergane atine tetap masih belum dikuatkan oleh Allah. Sing apik kan sak dengar malah kudu. Terus ini kadang kula dhewe ngalami sering sok masbuk. Kula mboten ngapusi mau juga niru dhewe. Pak Arif ngomong ora tau masbuk katane John Kerry ya. Wis kamar lagi. Ikan itu tidak pernah masbuk, kita yang kadang sering masbuk. Kita kadang sering masbuk pun kadang doa kita sok dikabulkan oleh Allah. Apalagi ikan yang sholatnya tidak pernah masbuk, tidak pernah berbuat dosa. Ada hari kayak ikan hiu, kayak sebenarnya nyokap uang, makan uang, itu bukan perbuatan dosa. Memang fitrahnya itu kayak gitu. Apa kita dosa makan ayam? Ya, kita goreng ikan apa dosa? Tidak, memang itu sunah. Jadi hiu bunuh orang itu bukan perbuatan dosa bagi. Maksudnya, apakah ikan hiu itu punya dosa besar gara-gara dia pernah bunuh orang sehingga perlu dihukum kisos? Tidak. Pokoknya nanti kalau ketemu hiu, tangkap, sidang, kisos. Tidak ada dosa. Kenapa? Karena ikan itu tidak ada taklif. Taklif itu dalam bahasa agama tidak disebut dengan mukhalaf. Mukhalaf itu orang yang terlibat syariat atau orang yang bebas dari hukum agama. Hewan tidak terbeban syariat, sehingga hewan tak perlu dikenakan hukum syariat. Tarik kayak, biji kayak, kata-katanya
Allah tidak ada. Jadi kok ana kewan nang ndi normale ya ora apa. Kecuali yang kewan itu dikatakan juragan ini. Kenapa? Karena mereka itu enggak walil halal. Jadi tidak dikenakan beban syariat. Beda dengan ayam kamu tidak. Kalau tidak dikenakan beban syariat berarti mereka itu suci sehingga doa-doa mereka itu diijabahi oleh Allah. Persis seperti anak bayi. Anak bayi itu dia tidak punya dosa. Dia walil halal belum kawin. Jadi itu akan makhluk Allah yang tidak punya dosa. Siapa orang ini? Orang yang selalu menyebut nama Allah dengan lisan. Maka Allah akan sebut dia lebih banyak. Jadi arti jagalah Allah maka Allah menjaga kita. Jaga perasaan kita kepada Allah. Jaga jangan berprasangka buruk. Karena kalau kita berprasangka buruk pada Allah, berarti kita telah berprasangka buruk untuk diri kita sendiri. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, berarti kita berprasangka baik untuk diri kita sendiri. Misalnya, contohnya dulu waktu zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini pernah menjumpai seorang laki-laki. Yang laki-laki ini sangat senang sekali, sangat bangga, sangat sayang sekali dengan anak laki-laki. Sehingga Umar ini bertanya, wahai rajul, kenapa kau sangat senang dengan anakmu? Karena anakku ini selalu mengingatkanku pada kebesaran Allah. Tuh, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Dia laki-laki ini menjawab, dulu saya sering sekali dapat panggilan wamil, wajib militer. Kalau dulu di Arab kan, ketika mau perang kan, pemuda, orang dewasa, bapak-bapak laki-laki wajib perang, wajib. Kalau di sini kan enggak. Kalau pengen dari tarawih kelas daftar, ujian, pernah bayar, ini kena lolos. Wajib militer. Setiap ada panggilan wajib militer saya selalu hadir. Bertahun-tahun kayak gitu. Hingga akhirnya alhamdulillah istriku hamil tua. Istrinya hamil tua itu panggilan wajib militer. Dia tanya kepada istrinya, wahai istriku, iya ya aku itu panggilan wajib militer begini. Istrinya menjawab, bahwa ya orang sama cek mas, tapi ini jadi wajib militer mesti mantap terus. Lahir karena jadi tua. Tarik semua orang itu, lu rasa sangat baik. Jawab istri. Kemudian laki-laki ini kemudian sholat istikharah. Dan ternyata sholat istikharah itu tidak cukup hanya satu kali. Aku mah bebas sholat istikharah, aku putus ini enggak. Perlu banyak. Kadang yang remaja-remaja yang punya pandangan calon istri sama A sama B, sholat istikharah itu enggak cukup sekali. Sholat sekali masih sama-sama berkelihatan. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali, kok ya masih sama-sama. Boleh sing istikharah itu juga. Sing salah istikharah. Pun boleh sak boleh istikharah kuwi takut sen boleh sen boleh bujuk pemudun. Di bujuk kok istikharah berapa? Akhirnya sholat istikharah dia mantap, dia akan pergi menghadiri panggilan wajib militer. Sebelum berangkat dia berdoa pada Allah sambil pegang perut istrinya yang boleh tua. Ya Allah, aku titipkan bayiku padamu. Berangkat dia wajib militer. Selang beberapa waktu dikabarkan istrinya meninggal. Dia kemudian tak izin pulang. Karena gak punya siapa-siapa, dia langsung cari di mana kuburannya istri. Sesampai di kuburan, ternyata apa? Di kuburan itu keluar asap. Seperti halnya seolah-olah si jasad ini sedang disiksa oleh Allah. Keluar asap. Hingga laki-laki ini berkata pada
Sahabat-sahabat yang di sini, apakah istriku dulu sewaktu saya wafil, sewaktu saya pergi, dia berzina? Jawab sahabat, enggak, istrimu istri yang soleh, enggak mungkin dia melakukan zina. Apakah istriku sewaktu saya tinggalkan dia punya hutang, sehingga sampai saat meninggal dia belum bisa bayar? Enggak, istrimu enggak punya hutang. Kalaupun ada sudah kami ikhlas. Jawab para sahabat. Kalau begitu apakah istriku selama aku pergi dia syirik pada Allah? Tidak. Tahu istrimu adalah wanita yang taat beribadah. Karena tiga-tiganya kok tidak, akhirnya kuburan istrinya ini dibongkar sama para sahabat. Ada apa? Kenapa keluar asap? Nah, setelah dibongkar, ternyata jasad istrinya tadi dalam keadaan duduk, meninggal. Tapi dalam keadaan duduk dan menggendong si bayi tadi. Bayinya nangis. Akhirnya bayi tadi diambil, kemudian istrinya yang meninggal tadi kemudian dikuburkan lagi. Setelah itu laki-laki ini langsung berdoa pada Allah sambil, ya Allah, saya telah zalim kepadamu. Para sahabat bertanya, wahai Rasul, kenapa kau berkata kau telah zalim pada Allah? Sebelum saya dulu pergi, saya berdoa pada Allah, ya Allah, saya titip bayi yang ada dalam kandungan ini padamu. Dia nggak bilang titip bayi sama istrinya, enggak. Dia hanya bilang titip bayi yang ada dalam kandungan. Sehingga Allah menyelamatkan apa yang dititipkannya dan tidak menyelamatkan apa yang tidak dititipkan. Bayinya selamat karena dititipkan, istrinya nggak dititipkan karena sudah dewasa, sudah besar, sehingga pawai gede, kau yang boleh tangan diri, bisa jaga anak diri, makanya rata titipin. Itu kesalahan. Sehingga dia merasa saya boleh pada Allah berusaha. Aku tergantung merasakan apa. Makanya kalau mau tawakal pada Allah itu jangan tanggung. Kalau mau menyerahkan suatu urusan kepada Allah itu yang jangan setengah. Apa untuknya? Yakinnya yang jangan apa itu bilang isolasi. Nah, dosa dicoba sih, belum masih. Yang apa itu isolasi ya pemberi itu enggak untuk. Jangan puji Allah. Jangankan Allah apa itu hak kepada hamba saja. Kita nggak boleh puji. Salah satu adab dalam mencari ilmu itu tidak boleh muji. Muji siapa? Muji ustadz, muji guru, muji kiai, itu nggak boleh. Boleh gini, Pak Ustadz, mau tanya, bukan surat ini, ayat ini, itu seperti wong DDI. Itu namanya muji, itu nggak boleh. Dalam adab mencari ilmu itu nggak boleh. Yang boleh ngetes ustadznya tadi adalah yang gurunya ustadz. Yang boleh ngetes kiai tadi, ulama tadi, yang gurunya ulama. Itu ada mencari. Tapi biasanya kita ini kadang tanya itu kadang tanya ban kusir. DDI langsung jawab, ini nyala-nyala sing ada mencari. Jadi apa itu makhluk saja, orang saja, kita nggak boleh puji apalagi pada Allah. Kalau kita mau berprasangka baik, prasangka baik yang itu. Inasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini adalah makna dari berprasangka, makna dari husnudon yang itu pada Allah. Aku tergantung prasangka hamba itu pada. Sehingga kalau kita yang kepada Allah, sebesar apa kita yang kepada Allah, setelah itu pertolongan Allah pada kita. Misalnya, kok kowe pernah balik? Kan ada Allah. Iya, ada Allah. Nengkan enggak? Kata-kata ning, kata-kata tapi, kata-kata apa itu cuma, kata-kata alasan lainnya. Berarti dia nggak bakalan melihat hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam kehidupan.
Kalau dia ingin lihat yang ajaib, dia nggak boleh bilang neng, tapi cuma cukup bilang hasbi Allah, cukup bilang buat saya Allah. Maka terjadilah keajaiban lagi. Tapi ya ini sih kadang kalau kita sih orang tua kok nggak ada keajaiban dalam hidupnya ya, padahal dia sudah sering berzikir pada Allah, sudah sering hasbi Allah. Kita nggak tahu, dia yang tahu. Kita nggak merasa, tapi dia yang merasa. Ada teman kita atau tetangga kita misalnya sedang diuji dengan sakit yang parah, sakit yang berat, tapi dia nggak pernah berhenti dalam berpikir pada Allah, nggak pernah berhenti dalam memuji Allah. Dia terus pikir kepada Allah. Kita yang juga kadang malah bertanya, dia itu sudah sering pikir pada Allah, ini kok sakitnya rasa sembuh ya? Ada sekali dia sudah pikir, sudah memuji Allah, sering sekali kok utangnya lunas ya? Dia itu sudah sering pikir, tapi kok belum dapat problem ya? Kadang kita sering karena kita nggak merasa apa yang dia rasa setelah dia itu. Ternyata kadang Allah menolong seorang hamba ini bukan dengan mencabut masalahnya, tapi dengan apa itu menguatkan hatinya dalam koordinasi. Masalahnya nggak diangkat, tapi hatinya dikuatkan oleh Allah sehingga dia nggak pernah ngeluh, nggak pernah dosa, nggak pernah putus asa, nggak pernah jadi orang lemah, nggak pernah tutup pada Allah. Lihat saudara-saudara kita yang ada di Syam, yang ada di Suriah. Apakah Allah mencabut peperangan di sana sehingga mereka bisa merdeka kembali? Tidak. Apakah Allah nggak menolong mereka? Menolong mereka. Seperti apa bentuk pertolongan Allah pada mereka? Allah kuatkan hati mereka. Mungkin kalau kita yang berada dalam kondisi seperti itu, mungkin kita sudah kita lihat ada anak kecil yang harus jadi ayah dan ibunya buat adik-adiknya yang masih kecil. Padahal dia juga masih kecil, masih SD. Tapi jadi orang tua buat adik-adik. Anak kecil yang tangan dan kakinya putus karena tertimbun reruntuhan bangunan, kemudian harus diamputasi, dijahit tanpa obat bius. Apa yang dia baca untuk menahan rasa sakit? Dia baca lagi dijahit lukanya yang menganga, dijahit tanpa obat bius. Biusnya apa? Baca Al-Quran. Apakah kita bisa membius diri kita dengan baca Al-Quran? Bisa Pak. Begitu baca Al-Quran terus biasanya kita tadi soalnya sebelum kita tadi kita buka ambil kita sahabat Umar itu kalau baca Quran nggak bisa tidur, kita nggak bisa tidur baca Quran, dengerin Quran dan Allah biasanya apalagi dalam sholat gitu, sholat itu kan katanya imam itu bacanya Jawa, ini langsung berdikut kalau khusus padahal bersujud tangannya sujud. Apa yang membuat mereka kuat? Pertolongan Allah. Saat dijahit lukanya mereka baca Bismillahirrahmanirrahim, dijahit lagi nah, itulah pertolongan Allah untuk anak-anak. Allah nggak ngangkat luka mereka, Allah nggak jabut kedoliman yang mereka alami, tapi Allah menguatkan mereka dan itulah penjagaan Allah kepada mereka. Menurut Nabi, sedangkan orang yang nggak dikuatkan hatinya, baru saja diputusin wanita yang didandankannya, kenapa bunuh diri? Bunuh kan ada sebelah, tangga sebelah bunuh diri. Joyen bunuh diri berhasil. Adalah
Lompat toko rotet kecantol. Banget kan? Jadi saya cuma kenapa ini bisa terjadi? Karena hatinya tidak dikuatkan oleh Allah. Kenapa ada orang yang apa itu tidak dikuatkan dengan oleh Allah? Karena dia tidak percaya Allah, tidak apa itu berbaik sama Allah. Kadang Allah itu kalau kita bukan buat hidup kita ini tidak ada masalah. Justru kadang masalah itu adalah kuliah buat kita, pembelajaran buat kita, dan kita ngerti kebaikan, dan kita ngerti dan utang yang tanggung. Dan Allah kuatkan hati kita, sehingga kita berbaik kepada Allah. Misalnya kita lagi kehilangan akibat bayaran dikantongi, ketemu omah kok hilang, yuk langsung berbaik kepada Allah. Jadi guling sih, kok menawar, kok digelap. Kita ketemu berbaik kepada Allah. Allah akan ganti yang lebih baik daripada inilah. Bagaimana caranya? Allah yang punya cara. Dan kita nggak perlu tahu caranya, karena ayat itu juga hanya mengatakan bagian tubuh minta itu langsung dari jalan yang nggak pernah kita juga. Kalau yang punya jalan kita berprasangka baiklah pada mungkin Bapak Ibu